Takbir. Takbir. Baik, mohon bisa diatur posisinya dengan sesuai protokol COVID-19. Tafadhol, biar Janib. Antum mungkin di sebelahnya Ustaz Lukman, Ustaz Dendi. Iya. Baik. Nah, ulum juga ikut berarti, Ustaz Lukman Al-Hakim. Baik. Di kalbuku mengiringi dan padamu ingin ku sampaikan kau cahaya. Baik, kita cukupkan mungkin kepalan takbir. Allahu Akbar sekali lagi. Takbir. Takbir. Baik, insyaallah. Inilah janjiku kepadamu sepanjang hidup bersamamu. Baik, alhamdulillah, syukuran kasiran. Kami silakan untuk kembali ke tempat ya. Oh gitu, baik. Yang tetap berada di panggung, kami akan menyediakan kursi panas untuk kepada seluruh asatidz kita pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih Jazakallahu khairan. Kita doakan wali kota kita sehat selalu dan sukses di akhir masa jabatan beliau dan bisa menyelesaikan setuntas. Ya, Mufaddalkum tetap di sini mungkin ada ya. Kami akan langsung menyediakan kursi yang tersedia untuk para narasumber kita. Bapak Ibu berbahagia, rangkaian acara kekasih penguat jiwaku berdoa kau dan aku bisa temukan kekuatanku di sisimu. Rangkaian acara Bapak Manajer United 2020 ini juga bisa Bapak Ibu lihat langsung di live streaming kami di YouTube. Cara keywordnya pada satu adalah live event Balikpapan Hijrah United 2020. Live event Balikpapan Hijrah United 2020. Baik. Ya. Kemudian satu lagi boleh? Di sebelah sini? Ya. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita berbincang-bincang dengan para narasumber kita, kami akan menyaksikan tayangan tentang VT masing-masing dari narasumber yang hadir malam hari ini. Silahkan. Ini udah nyala semua kok. Ini belum. Ini udah nyala. Baik, kita akan melihat tayangan profil dari para narasumber yang hadir malam hari ini. Tentunya semuanya sudah kenal. Wajah-wajahnya tidak asing lagi di dunia dan di akhirat, insya Allah. Tidak ada yang mengaminkan, Ustaz? Saya ulangi. Enggak, yang di sana, yang di depan kita saja. Al-afu, serba salah ya kalau ngomong di depan Ustaz itu dia. Insya Allah. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah. Coba yang sebelah kanan, Balikpapan Hijrah United 2020. Kiri ujung. Yang tengah. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Di malam hari ini adalah kesempatan yang sangat tak ternilai harganya. Kita bisa hadirkan
guru-guru kita bersama yang sangat kita kagumi, sangat kita ta'zimi insyaallah. Dari ujung sana ada Ustadz Randy Saputra yang sangat tampak sekali, beliau paling ujung. Kemudian juga ada Ustadz Luqmanul Hakim Pontianak, Masya Allah. Kemudian juga ada Gurunda Abuya kita, ada Ustadz Abdul Samad LCMA, Masya Allah. Kemudian juga ada Ustadz Hilmi Firdausi, UHF, yang kata orang kalau nyari channel UHF, padahal bukan itu, tapi beliau yang dimaksud sebenarnya. Kemudian juga ada Ustadz Agus Khairul Huda LCMA, Insya Allah, MA Insya Allah. Baik, banyak yang ingin kita bincangkan pada malam hari ini, tapi kami ingatkan dulu kepada Bapak Ibu, mohon tetap menggunakan masker selama berlangsungnya acara, kecuali ketika makan dan minum. Dan juga kami mohon untuk tetap menjaga jarak. Tafadhol Ustaz Randy. Hari ini kita insya Allah akan membincangkan tentang hijrah Muslim di Kota Balikpapan khususnya, dan juga karena kita ada live streaming melalui video YouTube di live event Balikpapan Hijrah United 2020. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama yang saya hormati panitia penyelenggara Masjid As-Salam, para sesepuh ayahanda, para ustadz, para tokoh yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Berikutnya yang saya hormati Ustadz Khairul Huda. Beliau ini di Balikpapan pakar kajian lintas mazhab yang bisa masuk ke segala golongan. Jadi Hijrah United ini Masya Allah luar biasa. Diwakili oleh beliau kebersatuannya. Dilanjutkan dengan guru saya yang cukup keras di Instagram, wajahnya manis-manis tampan, tapi kalau sudah ngeposting Instagram saya pokoknya nitip perjuangan sama Ustadz Hilmi. Ustadz Hilmi Al-Firdausi ini sahabat dekat di internet dan sering bertemu di beberapa forum. Berikutnya yang saya hormati Kiai Haji Luqmanul Hakim. Kalau kami di teman-teman Munzalan Infak Beras biasa menyebut mursyid gerakan kami, seorang kiai muda yang usianya 36 tahun, tapi kami ikut membagi beras se-Indonesia 560 ton. 600 ton sudah, bahkan September ini diterima hampir 200.000 santri. Inilah Ustadz Kiai Luqmanul Hakim yang tidak dikenal orang. Terakhir kemarin saya ke Bone, seorang pemimpin pondok nangis-nangis karena infak beras Bone itu ngasih puluhan ton, tapi tidak pernah bertemu dengan Kiai Luqman. Dan akhirnya begitu diceritakan saja berenang air mata. Dan yang terhormat, Masya Allah Tabarakallah, Tuan Guru kita semua, bahkan saya termasuk yang sedang menghabiskan bahasan beliau 53 episode Kitab Arisalah Imam Al-Khusairi, yang beliau langsung ijazahkan di Pontianak kepada saya langsung, yaitu Tuan Guru Kiai Haji Abdul Somad LCMA PhD, Doktor, Allahu Akbar. Allahu Dan Akbar. mudah-mudahan sebentar lagi Bapak Profesor ya Guru. Amin, ya Sudah Allah. Profesor malah. Masya Allah Tabarakallah. Ini adalah kalau misalnya ada yang bilang Ustadz kaleng-kaleng nih harusnya melihat semua YouTube Ustadz Abdul Somad. Ada yang untuk tablik, ada yang mendalam. Dan saya sarankan kepada jamaah sekalian untuk lihat YouTube beliau yang kajian-kajian kitab, maka kita akan melihat kedalaman ilmu beliau yang luar biasa. Waktu saya sisa 6 menit setengah dalam 10 menit body program ini. Saya pada kesempatan kali ini tidak memposisikan diri sebagai ustadz atau pemateri. Saya lahir besar di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Keluarga besar saya Kampung Baru, Gunung Guntur, kebun sayur. Kai saya masih hidup 90 tahun. Pendiri bersama Kiai Haji Syarwani Zuhri. Allah yarham. Masih punya kartu santri tahun 86. Saya adalah bayi yang ditasmiahkan pertama oleh Abu Ya Syarwani. SD Patra Dharma 3, SMP Negeri 1 Balikpapan, SMA Negeri 1 Balikpapan. Saya cinta kota ini. Saya dibesarkan Masjid Istiqomah Muhammadiyah. Saya dibesarkan Al-Banjari Nahdlatul Ulama. Saya dibesarkan Hidayatullah Ustadz Zain. Saya kuliah ke ITB 2004 nggak pulang-pulang, 16 tahun. Berkelana nggak pulang-pulang. Saya cuma pulang sebulan sekali ke majelis taklim Kiai Haji Sarwani, kilometer 19. Cuma itu saya pulang untuk jaga ikatan sama pondok. Lalu saya dididik oleh Kiai Lukman, beliau bilang apa? Ren, pulang kampung, bangun masjid, cukup-cukup keliling-keliling. Kiai Lukman bilang sama saya pulang. Dan malam hari ini saya cuma mau bicara, tidak ada kebetulan kota kita disebut kota beriman. Walau ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau kita memang beriman, keberkahan terbuka dari atas langit, dari bawah bumi. Kita dulu punya batu bara. Semua keluarga papa saya, om saya oil and gas service company dan semuanya. Dulu kita sejahtera. Tapi kenapa sekarang kemudahan itu diangkat? 46% pendapatan domestik regional bruto lari dari Balikpapan. 3.000 KTP dicabut dari Balikpapan. Bandara kita kosong, ekonomi kita turun. Mengapa kita tidak pernah mengevaluasi? Kalau memang kita beriman dan bertakwa, di depan S Hardware itu, Balikpapan beriman. Waktu kecil saya kemudian dididik ini bersih, indah, aman dan nyaman. Tapi Ustadz Rifai almarhum Masjid Istiqomah mendidik saya waktu SMA. Bukan itu, Ren, Madinatul Iman. Maka kalau sekarang kita sulit di kota ini sebagai putra daerah mengawali pertemuan hijrah pada kali ini, belajar dari kitab Arisalah yang kemudian disyarah oleh guru besar kita Ustadz Abdul Somad, belajar dari kajian beliau tafsir surah Al-Maun. Saya minta search guru, tuan guru Ustadz Abdul Somad setahun yang lalu tafsir surah Al-Maun. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kita ngomong beriman, tapi banyak pondok-pondok santri yatim yang masih makan nasi sama roiko, masih makan nasi sama kecap. Aina anta ya muslimin? Tadi di Bone nasi sama ikan teri, tapi mereka bangun masjid. Ikan teri 2 ekor. Saya sama Kiai Lukman masuk ke pondok-pondok sampai tenggelam gambut. Guru kita, tuan guru, naik speed 4,5 jam di Batam, Kepulauan Riau, naik kapal berjam-jam untuk kemudian serahkan. Maka mari kita evaluasi. Rumah mewah banyak di Balikpapan, orang kaya banyak di Balikpapan, tapi bagaimana keimanan mau divalidasi oleh Allah kalau kita masih meninggalkan anak yatim, meninggalkan fakir miskin? Kami di Berkah Box Balikpapan distribusi 2.000 nasi box sehari. Sama istri Bunda Nirwana bagi supir angkot 385 nasi box setiap hari, taruh di terminal BP sudah 8 bulan. Nasi box kami 10 ribuan. Taruh juga di Asalam 80 box, Gojek ngumpul di pelataran. Kami sudah nggak kuat lagi ceramah, Bapak Ibu sekalian. Kami cuma mau keberkahan Allah turun. Jangan ada yang kelaparan lagi di Balikpapan. Jangan ada yang kemudian susah lagi di Balikpapan. Supir angkot tuh habis. Supir angkot tuh habis penghasilannya, Bapak Ibu sekalian. Waktu saya habis, saya cuma ingin kita introspeksi. Jangan sampai kita ngomong hijrah, kata Guru Ustadz Abdul Somad, tapi kita nggak bergerak. Jangan sampai kita ngomong beriman, tapi kita nggak peduli sama anak yatim. Di akhir dari kajian ini, saya terima kasih pada Ustadz Khairul Huda atas kelapangan hatinya mengkaji lintas mazhab. Saya terima kasih pada Ustadz Hilmi yang setia berjuang di Instagram, di internet. Saya bersyukur kepada Kiai Lukman yang terus memberikan irsyadi kepada kita para murid, pada kami para murid. Wabil khusus terakhir Ustadz Abdul Somad, terima kasih atas segala perjuangan, kesabaran beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Dan Bapak Ibu sekalian, di forum yang terhormat ini, saya Rendi Saputra atas perintah Mursyid
Kiai Lukmanul Hakim izin pulang ke Balikpapan, izin membangun Balikpapan, berhenti untuk keliling-keliling. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hijrah saya dari Jawa kembali ke kota kelahiran saya ini insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Menyentuh sekali dari penyampaian Ustazuna Randy Saputra, Masya Allah. Lelah sepertinya beliau berdakwah kalau hanya dengan lisan, maka amal perbuatan lebih nyata turun ke lapangan yang insya Allah menjadikan semakin berkah kemudian kelak nanti. Saya juga jadi pengen nangis tapi tisu nggak ada di depan, nggak jadi nangis. Baik, dari Ustaz Randy Saputra kita akan dengarkan dari Ustazuna Dai Milenial Kota Balikpapan yang dikenal dari nenek-nenek sampai yang anak kecil, yang juga trending lokal Balikpapan, number one trending. Insyaallah kepada Abuya Al-Ustadz Agus Khairul Huda LC. Kepada beliau falyatafadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala biiksanin ila yaumil qiyamah. Hadratul muhtaramin yang kami muliakan, kepada guru kita bersama Ustadz Abdul Samad yang mulia beserta dengan para kiai-kiai, Ustadz Lukman Hakim, ada Ustadz Hilmi yang kami muliakan, dan tentunya Ustadz Randy Saputra beserta seluruh para kiai, para ulama yang kami cintai, yang mencintai Allah dan insya Allah dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aminnya yang semangat, Bu. Amin. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini Ustadz sumpahin jadi orang kaya semuanya. Amin. Giliran duit baru kenceng aminnya ya. Alhamdulillah, karena nikmat yang sebenarnya bukan di sini. Apa ini? Dompet. Bukan. Tetapi nikmat yang sebenarnya ada di sini. Apa ini, Bu? Kantong ya. Tidak ada di dalam hati. Laisal ghina ghinal mal, bukanlah orang kaya yang kaya hartanya, wa innamal ghina ghina nafsi, tetapi orang yang kaya adalah yang kaya hatinya. Dan duduk bersama para ulama-ulama kita, para asatidunal fadail, mereka adalah orang-orang yang mencercahkan ilmu imannya kepada kita, yang wajib kita syukuri untuk berubah, berhijrah, karena hijrah hakikat dari kehidupan. Sebagaimana Nabi mengatakan, barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, itu adalah orang-orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, maka itu adalah orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka itu adalah orang yang celaka. Artinya gini, kalau kita lebih baik kemudian kita beruntung, itu wajar. Kalau kita lebih buruk kita celaka, itu masuk akal. Tapi yang kadang aneh ketika Nabi bilang sama pun itu hina. Jadi kita nggak punya kesempatan kecuali menjadi orang yang berhijrah, berbenah, menjadi orang yang lebih terarah, menggapai kebahagiaan di sisi Sang Rabbul Izzah, mencapai kebahagiaan di dunia akhirat hingga di alam barzakh. Insya Allah hijrah inilah yang kelak akan memberikan syafaatnya kepada kita sehingga menjadi orang yang lebih baik, lebih baik. Jadi kemarin hafal Quran 1 juz, tahun ini hafal Qurannya 2 juz Pak Ustadz, beruntung. Tahun kemarin hafalan Qurannya 2 juz, ini karena Covid jadi berkurang tinggal 1 juz, celaka. Kemarin 1 juz, tahun ini alhamdulillah Ustadz, saya berjuang mati-matian tetap 1 juz, itu merugi. Jadi artinya kita harus berbaik dan menjadi orang yang lebih hebat lagi. Kemarin jomblo Pak Ustadz, alhamdulillah sekarang punya istri, beruntung. Tahun lalu punya istri, tahun ini cerai tanpa udzur yang syar'i, celaka. Kemarin istrinya 1, tahun ini masih 1. Apa Pak? Enggak ada yang berani jawab. Ya, insya Allah Bapak Ibu, kalau wajah Bapak-Bapak Hijrah United ini insya Allah wajah-wajah setia. Ini kalau nampak dari mukanya sepertinya wajah-wajah ISIS. Apa ISIS Pak Ustadz? Ikatan suami istrinya 1. Masya Ya, Allah. saya malah curiga dengan gurunda Ustadz Abdul Somad. Ya, wajah beliau ini agak LGBT. Apa LGBT Pak Ustadz? Lelaki gagah beristri 3. Ustadz Agus apa? Nggak usah banyak ngomong. ISIS apa LGBT? Kalau saya nggak dua-duanya. Nggak ISIS, nggak LGBT. Terus Ustadz, saya lebih suka racun sianida.
Apa sianida? Selalu siap menikahi janda muda, ya. Masya Allah. Yang muda, jangan senyum-senyum ibu, saya nggak terima yang tua, ya. Jadi bapak ibu yang berbahagia, hadirin yang dirahmati Allah, itu konsep hijrah. Makanya berubah, berubah, dan berubah. Rasulullah bersabda, al-muhajir, orang yang berhijrah itu kata Nabi, man hajara, orang yang berani bergeser, mimma nahallahu anhu, dari apa yang Allah larang darinya. Nah, dalam konsep hijrah ini ada beberapa poin yang kita sering lupakan, sehingga hijrah kita menjadi hijrah yang gagal. Dalam kesempatan yang sangat sempit ini, ya, Ustadz ingin menjelaskan, ada namanya hijrah minimalis. Minimalis apa, Tat? Hijrahnya minim banget dalam 3 perkara. Jadi cuma 3, karena saya di sampingnya pembawa acara, saya udah digeser-geser, Pak Ustadz jangan lama-lama. Pokoknya ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Ikan bandeng, ikan gabus, yang paling ganteng, Ustadz. Baik, terima kasih Bapak Ibu, ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, ada 3 poin agar hijrah kita tidak menjadi hijrah yang gagal. Hijrah minimalis. Yang pertama adalah minim dalam niat. Luruskan niatmu. Nabi bersabda, la hijrata ba'dal fatah, tidak ada hijrah setelah terbukanya kota Makkah, walakin jihadun wa niyah. Yang tersisa hanyalah jihad dan niat di dalam hati kita. Jihad adalah upaya ikhtiar yang maksimal. Tadi cerita Ustadz Randy, Masya Allah, membuat saya terenyuh. Itulah arti dari sebuah jihad yang sesungguhnya. Kemudian ditambah dengan niat. Niat konsep berubah untuk berbenah menjadi orang yang lebih baik. Jadi ada tekad, ada ikhtiar. Jangan cuma tekad doang tapi nggak pakai ikhtiar. Ya, maka berangkat dari situ. Kenapa kita harus punya niat yang kuat, Pak Ustadz? Alasannya ada 2. Yang pertama, niat sebagai alamat untuk kita beribadah. Maka sekecil apapun niat kita, insya Allah jadi pahala. Jangan ngomong kayak tadi Ustadz Lukman sampaikan berbagi beras. Itu sampah antum ambil, itu hijrah, pahala. Antum keluar ada batu, takut motor kepleset, antum ambil, pahala. Sampai depan hotel Platinum, mobilnya laju-laju, ada nenek-nenek mau nyebrang, ayo nek saya seberangin. Enggak usah cu, ayo nek, jangan cu, ayo, semangat neneknya diseberangin. Sampai depan seberangan kata neneknya, cu, ini ngerepotin. Nenek, warga Hijrah United 2020 tidak pernah mengenal kata ngerepotin, ikhlas, kata Pak Ustadz begitu. Luar biasa, kata neneknya, cu, bukan ngerepotin begitu, tapi kamu yang ngerepotin nenek. Loh, kok bisa nek? Lawong nenek baru nyebrang, kamu tarik balik lagi ke sini. Saking semangatnya. Makanya kalau mau narik nenek itu tanyain dulu, ya. Itu yang pertama, niat sebagai tujuan. Yang kedua, niat menjadi power, menjadi suplemen untuk hijrah kita. Ustadz, hijrah ini berat. Ya, karena hijrah membutuhkan istiqomah, dan istiqomah itu berat karena yang mudah itu istirahat. Jadi artinya kalau kita ingin berhijrah harus yang tulus dalam hati. The power of niat. Ada seorang ceritanya, ada orang yang kakinya keselau, Pak, tergelincir. Ya, kakinya tergelincir. Itu kalau disuruh berdiri bisa tegap apa miring, Bu? Bu, tegap apa miring? Miring. Disuruh lari bisa nggak dia? Nggak bisa. Dikejar anjing bisa lari nggak? Bisa. Subhanallah. Itulah the power of niat. Ibu-ibu ini ototnya kecil dibandingkan bapak-bapak, nggak ada apa-apanya. Tetapi kalau bapak-bapak didekatin oleh corona, komunitas janda merona, Allah, ibu ototnya menjadi besar dan bapak-bapak akan takut. Kenapa? The power of niat. Ini yang pertama, niat. Kemudian yang kedua, minim ilmu. Orang hijrah ini modal semangat doang, nggak bisa teman-teman. Untuk berubah kita butuh ilmu. Maka kenapa duduk bersama para guru-guru kita yang Masya Allah, yang luar biasa, teman-teman yang berbahagia. Ini guru-guru yang spesial, ya. Saya paling malu duduk di sini sama-sama tampil para guru-guru kita semua ini. Ya, saya tahu Bapak nggak terlalu ikhlas mendengarkan ceramah saya sebenarnya, ya kan? Menanam melati, jangan lupa dipacul. Ustadz Somad yang dinanti, Ustadz Agus yang muncul, begitu. Jadi teman-teman yang berbahagia, Ibu bilang aja kalau nggak ikhlas, nggak usah ditahan-tahan gitu, Bu, ya. Sabar, Bu, 5 menit lagi. Nggak kelihatan, jadi teman-teman, kenapa? Ketutupan masker kok. Ketutupan masker. Baik, jamaah yang berbahagia, konsepnya seperti itu, ilmu. Nah, inilah tadi yang disampaikan oleh Ustadz Randy tadi. Beliau katakan apa? Bahwasannya orang berhijrah ini, teman-teman yang berbahagia, nggak bisa modal semangat, harus dengan ilmu. Kenapa, Pak Ustadz? Karena kalau kita berhijrah tanpa ilmu,
pasti sesat. Sesatnya kalau nggak nganan, ngiri. Yang kanan namanya aliran tekstualis, yang ngiri namanya aliran liberalis. Kalau liberal ini konsepnya akal, buang dalil. Kalau tekstualis, teks, buang akal. Nggak bisa. Kita di mana Pak Ustadz? Kita aliran wasatiyah. Apa wasatiyah itu? Aliran kebertengahan, moderat. Itulah konsep dalam kehidupan. Jadi ada orang yang terlalu liberal. Apa? Pakai akal. Kemarin Ustadz diundang di salah satu kampus terkenal di Balikpapan. Saya nggak mau sebutin namanya. Mohon maaf, ini rahasia. Inisialnya ITK. Jadi ketika saya lagi ceramah ke sana, Masya Allah Pak, ketemu dengan seorang mahasiswi berparas ayu, kulit putih, mata sipit, bibir mungil, muka oval, tinggi badan 173, lebar badan 29,4 cm. Ketika lagi datang, subhanallah tuh, dia tanya, Ustadz interupsi. Loh, mahasiswa itu gitu. Kadang-kadang mereka nggak sopan, tapi Masya Allah ya, luar biasa. Beda kalau jemaah kita gini sopan. Ustadz ngomong apapun kalian mantu-mantu aja, begitu. Walaupun nggak terlalu paham. Ini ada perempuan, dia bertanya, Ustadz interupsi, ada apa? Ustadz kalau orang sholat duhur berapa rakaat? 4. Asar 4. Maghrib 3. Kenapa maghribnya 3 Pak Ustadz? Waduh, ya dari sananya begitu Mbak. Ustadz, apalagi kalau kita takbir bilang apa? Allahu Akbar. Ruku Allahu Akbar. Bangun sami Allahu liman hamidah. Kenapa sami Allah Pak Ustadz? Kenapa kada Allahu Akbar? Apa bedanya? Ya kan? Ya dong? Yalah? Ya kalau? Ini bingung dia Pak. Ya Allah Mbak, memang dari sononya begitu. Ais Ustadz ini lulusan Yaman, ndak pintar-pintar juga. Ndak apa-apa lah, udah bebungulan-bebungulan sini. Saya tanya kamu, Pak Ustadz satu lagi, apa lagi? Yang kentut mananya? Pantatnya. Kenapa kalau pantat yang kentut, wudhu kok muka yang dicuci? Padahal pantat yang salah, muka disalah-salahin. Saya bilang, Mbak, sini Mbak, kamu pernah pusing? Pernah Pak Ustadz. Yang pusing mananya? Yang pusing ya kepalanya Pak Ustadz. Kenapa pantatmu yang disuntik? Enggak bisa jawab juga dianya. Jadi artinya apa? Orang liberal ini pakai akal tapi terbodohkan dengan akal. Ini yang pertama Pak, liberal. Kemudian yang kedua aliran literal atau tekstual. Baik, ini Ustadz, kelompok yang memang kemarin sempat jalan ke Bogor beli Iya. talas. apa itu? Waktunya terbatas. Masya Allah. Tenang, masih setengah jam lagi ya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia konsepnya adalah liberal dan tekstual. Nah tekstual ini juga begitu Pak, suka menggunakan dalil tanpa menggunakan akal sehingga mudah menyalahkan, mudah menyesatkan. Dan yang terakhir adalah minim dalam akhlak. Nah akhlak ini yang kadang-kadang kita lupakan. Makanya berapa banyak orang-orang komunitas hijrah, Masya Allah Pak, merasa sok pintar, merasa sok hebat, kemudian ustadz orang lain disalah-salahkan, tidak memiliki akhlak dan tidak memiliki moral. Na'udzubillahi min dzalik. Belajar dekat dengan Quran. Orang mulia karena Quran ya. Makanya ada sebuah cerita, saya closing dengan sebuah cerita. Ada seorang kiai punya anak cantik sekali Bu. Dilamar 3 cowok ganteng-ganteng. Pak Kiai bingung pilih yang mana ini ya. Ya sudah, akhirnya dites hafalan Quran. Siapa namamu? Nama saya Anas Pak Kiai. Anas, baca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Bagus. Yang kedua siapa nama kamu? Nama saya Torik Pak Kiai. Torik, baca surat At-Tariq. Was-samaa'i wat-tariq. Bagus. Yang ketiga, siapa namamu? Nama saya siapa? Ali Imran Pak Kiai. Bagus, itu 2 juz lebih itu Bu ya. Ya sudah, karena namamu Ali Imran, baca Ali Imran. Pak Kiai, nama saya memang Ali Imran, tapi biasa di kampung panggilan saya itu Qul Huwallahu Ahad Pak Kiai. Jadi Bapak Ibu konsepnya hijrah berangkat dari ilmu, berangkat dari akhlak, berangkat dari niat. Tentunya semoga ini bisa membuat kita lebih bersemangat dalam berhijrah dan menjadi orang yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsiran, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Bapak Ibu dirahmati Allah, nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi mungkin yang sudah terbanyak pertanyaan, beban kehidupan di benak kepala masing-masing, silahkan dicatat pada sebuah kertas dan nanti diserahkan ke panitia insya Allah. Kemudian kita akan dengarkan selanjutnya dari guru kita juga insya Allah, Ustadz Hilmi Firdausi, salah satunya Ustadz yang di sini dari Korea. Masya Allah. 10 menit Ustadz, fadal. Izin guru. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.
Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan Guru yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya malu berada di sini seperti butiran debu di bawah sendal beliau. Karena itu kemarin saya posting saya ini bersafari bersama beliau, bertugas sebagai penjaga sandal beliau. Saudara saya, guru saya, Kiai Lukman, yang Masya Allah pemimpin muda yang menginspirasi saya yakin jutaan pemuda di Indonesia, ya, gara-gara antum sering posting dengan Paskas. Antum tahu Paskas semua ya? Ya, bukan pasukan apa tuh yang marinir Paskas juga ya, Paskas ya, tapi ini Paskas, pasukan amal soleh. Semoga tetap menjadi pasukan amal soleh dan tidak menjadi pasukan amal salah. Amin. Ya, Masya Allah. Allahu Akbar. Guru saya, saudara saya, teman saya, Masya Allah ya, yang orang paling besar di sini, Masya Allah. Kang Rendi Saputra, Ustaz Rendi Saputra, yang tulisannya tentang masjid itu viral di mana-mana. Dan saya sering bawa tulisan antum. Masya Allah. Guru saya, Ustaz Agus Huda, Masya Allah, yang luar biasa ini. Saya kurang, tadi 10 menit itu kurang lama buat beliau. Ya, nanti insya Allah saya akan ikut kajian antum, biasalah. Saya di sini bingung mau ngomong apa ya. 10 menit itu nggak kemana-mana ya. Saya kalau kata Kang Rendi tadi, dibilang spesialisasinya itu perjuangan di sosial media. Padahal demi Allah, saya ini sebenarnya adalah seorang praktisi pendidikan. Ya, saya ada sekolah, saya ada pondok, tapi orang mengenal saya tukang ngegas katanya. Tukang ngegas di sosial media. Ya, dipanggil ke LC, dipanggil ke acara beberapa debat dan sebagainya. Tapi demi Allah teman-teman semua, Bapak Ibu semua, hari ini yang saya rasakan, kenapa saya agak ngegas sedikit walaupun itu bukan tipikal saya. Saya gregetan orangnya melihat kondisi umat Islam tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia yang setiap hari itu mengalami tekanan yang luar biasa. Padahal kan kita tahu al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang menyanyi ketinggiannya. Tapi kenapa hari ini Islam itu selalu identik dengan sesuatu yang tidak bagus, sesuatu yang terbelakang, sesuatu yang terpuruk, sesuatu yang berhubungan dengan kekerasan, terorisme dan sebagainya. Yang paling update kemarin ketika kejadian di Perancis. Ini pun menjadi kembali lagi mengundang saya untuk gregetan menulis. Walaupun akhirnya saya diserang di mana-mana oleh buzzer ya, karena saya membawakan fatwa ulama, memang kan bukan fatwa saya tentang bagaimana hukuman untuk penista Rasulullah SAW, tapi itu dicaci maki. Teman-teman semua, antum tahu kata Rasulullah SAW, fa innaka ma'a man ahbabta, karena sesungguhnya nanti kita akan dibangkitkan bersama orang yang kita cintai. Hari ini kita merasa mengaku sebagai umatnya Rasulullah SAW. Hari ini kita merasa mengaku sebagai orang yang menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Hari ini kita merasa sebagai orang yang berharap semoga kita dibangkitkan bersama beliau nanti di akhirat. Tapi teman-teman semua, apa yang telah kita lakukan sebagai bukti cinta kepada Rasulullah SAW? Beliau yang ketika syakaratil mautnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, timpakan seluruh rasa sakit syakaratil maut umatku kepadaku ya Rabb." Beliau minta semua sakit syakaratil maut kita timpakan kepada beliau bahkan di ujung hidupnya. Ummati. Pada saat menanggung sakit demikian dahsyat, beliau masih memikirkan kita. Teman-teman semua, belum nanti di akhirat ketika kita berbangkit di padang mahsyar, beliau nggak tega ngelihat kita kehausan, beliau minta tenaga kepada Allah Subhanahu wa taala dan langsung memberikan air minum kepada kita. Beliau pun berdoa kepada Allah dengan sujud yang sangat panjang, "Ya Rabb, selamatkan umatku ketika menyeberangi sirat ya Rabb." Belum cukup beliau bersujud lagi, "Ya Rabb, ternyata masih banyak umatku yang terjatuh ke dalam neraka jahanam. Selamatkan mereka ya Rabb."
Ya Rabb, masih banyak juga umatku yang masuk neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, ambil umatmu, selamatkan umatmu di neraka yang masih ada iman di dadanya walaupun sebesar biji kurma. Rasulullah berlari ke pintu neraka menyelamatkan kita. Kita yang sudah mungkin terbakar, hancur tubuh kita, dipeluk satu persatu, dipersilahkan masuk ke surga. Beliau kembali bersujud pada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud yang amat sangat panjang. Ya Rabb, masih banyak umatku yang di neraka ya Rabb. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, ambil umatmu, selamatkan umatmu di neraka yang masih ada iman di dadanya walaupun sebesar biji jagung. Kembali beliau ke pintu neraka mengambil kita, menyelamatkan kita. Apakah cukup? Belum, beliau bersujud lagi. Ya Rabb, masih ada umatku di neraka ya Rabb. Kata Allah Subhanahu wa taala, selamatkan umatmu yang ada iman di dadanya walaupun sebesar jagung. Selamatkan kembali. Apakah cukup? Belum, bersujud lagi beliau, teman-teman semua. Bersujud dengan sujud yang sangat panjang. Ya Rabb, masih ada umatku di neraka ya Rabb. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, selamatkan umatmu yang dalam hidupnya tak pernah beramal soleh, yang dalam hidupnya tak pernah beribadah kepadaku, tapi dia pernah mengucapkan la ilaha illallah. Teman-teman semua, sebegitu cintanya Rasulullah kepada kita, lalu apa yang telah kita berikan kepada beliau? Ketika Rasulullah SAW dibuatkan karikatur, dipajang di sebuah gedung parlemen besar di Perancis, kita marah akan itu. Tapi orang-orang liberal berkatanya, Islam itu ramah, Islam itu memaafkan. Rasulullah nggak seperti ini. Teman-teman semua, yang harus kita pahami hari ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang berjuang dengan akhlakul karimah, berjuang dengan kelembutan, tapi juga beliau berjuang dengan ketegasan. Ini yang kadang-kadang nggak dibawa, bawanya separoh-separoh. Selalu Islam yang ramah, namun yang tegas tidak dibawa. Nah, ini tugas kita hari ini menyuarakan itu, bahwa Islam ini memang rahmatan lil alamin. Tapi Islam itu, Muslim itu kan bagikan lebah. Masalul mu'minina masalun nahlah. Orang beriman itu kayak lebah. Ya. Lebah itu, teman-teman semua, antum tahu, lebah itu hanya makan-makan yang baik. Ya. Lebah itu hanya makan-makan yang baik. Lebah itu kalau hinggap di sebuah dahan, dia tidak merusak dahan itu. Tapi teman-teman semua tahu kan bagaimana lebah itu? Lebah yang mengeluarkan madu yang kita pakai untuk berobat dan sebagainya. Lebah yang tidak merusak dahan yang dia hinggapi. Tapi ketika dia diusik, teman-teman semua, apa yang antum pernah nyobain? Gangguin lebah, ada sarang lebah ditimpuk begitu, antum pernah nyobain? Cobain aja, rasakan. Itu kita, teman-teman semua. Umat Islam ini hidupnya bermanfaat, tidak mengganggu, tidak merusak. Tapi kalau diganggu, kita akan memberikan sengatan terkuat. Takbir. Ya memang begitu. Nah, jadi kita ini memang orangnya santuy, kalau anak muda santuy aja. Kalau mereka santuy, kita santuy. Tapi kalau mereka ngegas, masih kita santuy juga. Ya, jadi ada tekniknya untuk menjawab. Nah, karena saya ini tidak sehebat beliau dalam keilmuan dan sebagainya, cuman bisa ngegas di sosmed aja, itu yang saya lakukan. Ya, Masya Allah. Walaupun resikonya memang ya hampir setiap hari nama saya masuk di portal media. Silakan antum semua dicek, searching nama saya Hilmi Firdausi. Ya, itu ya dengan komentar yang pastinya pro kontra. Teman-teman semua, masih berapa menit panitia? 3 menit lagi, Masya Allah. Teman-teman semua, apa sih yang harus kita lakukan untuk mewujudkan kebangkitan umat Islam di Indonesia terutama? Ya, ketika kita melihat umat seperti ini kondisinya. Ini ada banyak faktornya, cuman saya dikasih waktu 3 menit, saya akan coba mempersingkatnya. Teman-teman semua, kata Rasulullah SAW, ini kan temanya tentang surga ya. Sab'atun yadhilluhumullah fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 manusia, 7 golongan yang akan Allah selamatkan di hari tak ada pertolongan kecuali pertolongan Subhanahu wa taala. Ini 7 golongan ini, kalau antum lihat hadis ini, saya melihatnya adalah 7 faktor kebangkitan umat Islam tak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Diawali dengan al-imamul adil. Sayang Pak Wali sudah pulang. Ya. Pemimpin yang adil, teman-teman semua. Ya. Pemimpin yang adil itu surganya nomor 1. Kalau kata anak zaman itu auto surga. Al-imamul adil. Nomor 2, wasyabun nasya'a fi ibadatillah.
Antum semua para panitia Balikpapan Hijrah United, Masya Allah, yang saya lihat usianya mungkin masih muda-muda semua. Antum semua Allah garansi masuk surga nomor 2. Takbir. Mohon maaf ya kalau yang sudah tua-tua, yang sudah sepantar. Antum tua belum? Saya nggak tahu usianya ya. Muda Ustaz. Ya. Anak-anak muda dijamin nomor 2 surganya. Kenapa? Karena anak muda itu mindsetnya kan happy-happy, poya-poya, ya senang-senang. Tapi antum memilih berkhidmat untuk membuat acara hijrah seperti ini. Yang saya tahu mungkin melelahkan sekali, mungkin kurang tidur, mungkin capek, mungkin lelah, apalagi dengan berbagai macam intervensi dan sebagainya, capek. Tapi antum berkhidmat untuk acara seperti ini. Teman-teman Paskas yang saya tahu itu anak-anak muda. Kiai Lukman, insya Allah saya setiap berkunjung ke kota manapun selalu berdampingan dengan Paskas. Ya, saya diminta untuk memotivasi ya 20-30 menit. Masya Allah itu anak-anak muda ikhlas semua. Kiai Lukman, antum Masya Allah mengalir pahala buat antum. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, anak-anak muda yang takwa, yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, surga nomor 2. Itu pun faktor kebangkitan Islam nomor 2. Nomor 3, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid ini, spesialisasi Kang Randy. Ya, beliau rencana mau buat masjid berkah bok, Masya Allah. Ya. Memang hari ini kita terkendala oleh pandemi, kita tidak bisa lagi meramaikan masjid kita untuk sementara. Tapi berjanjilah teman-teman semua, nanti kalau masjid sudah dibuka, kita akan meramaikan lebih dari sebelumnya. Karena teman-teman semua, saya akhiri, orang-orang Yahudi tak akan pernah takut dengan umat Islam. Sampai kapan? Sampai jamaah salat subuhnya sama dengan jamaah salat Jumat, teman-teman semua. Dan ini menjadi target kita hari ini. Bagaimana caranya nanti kita menyemarakkan kembali masjid-masjid kita yang sekarang mungkin kosong melompong. Untuk apa? Kita ingin menjadi bagian dari proses kebangkitan umat Islam di Indonesia. Tak peduli berapapun besarnya kontribusi kita, tapi antum harus istiqomah berada di barisan ini. Tak peduli berapa yang kita berikan untuk kebangkitan itu, namun yakinlah bahwa insya Allah kita akan istiqomah di jalan ini. Dan kita bersama-sama teman-teman semua, kita hari ini berkumpul di tempat ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kelak nanti kita berkumpul bersama-sama di surga. Amin, Amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan jazaa Ustaz. Masya Allah dengan ilmu dan juga dengan ngegasnya. Mudah-mudahan ini banyak ditiru dalam hal kebaikan pastinya insya Allah. Baik, kita langsung lanjutkan saja untuk menyingkat waktu kepada mungkin secara usia. Ternyata pas saya lihat biografi beliau ini ternyata nahtu mutasawiyin bil umur Ustaz. Ternyata kita semua dalam hal umur dan mutasawiyan fit dirosah. Beliau alumni Gontor, saya di cabangnya. Mungkin sama dengan Abu Abdul Samad yang studi banding di Darul Arafah ketika itu, insya Allah. Dan mungkin juga tahun yang sama lulus kali Ustaz, insya Allah. Hanya beda ma'had, tapi insya Allah satu aliran, masya Allah. Kita langsung dengarkan oleh Kiai Lukmanul Hakim Pontianak. Tafadhol. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang sangat saya hormati Ustadz Agus, Sahibul Bait, Ustadz Hilmi Firdaus, Ustadz Randy Saputra, dan juga Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Yang besar tidak dihimbau gelar, yang kecil tidak disebut nama, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semua. Insya Allah kita semua di ruangan ini dirahmati Allah. Bapak Ibu, saya mulai 21-23 saya izin minta tayangkan video, durasinya 3 menit 48 detik, bisa diputar. Saya pakai video aja, jadi biar bisa hemat waktu, biar nanti Ustadz Abdul Somad yang bicara panjang. Tafadhol. Anak-anak ini nanti, adik-adik ini nanti bukan cuma bisa jadi dokter, bukan cuma bisa jadi pemimpin, bukan hanya bisa jadi pengusaha sukses,
Tapi mereka ini nanti akan memberikan kesaksian kepada kita semuanya di padang mahsyar nanti, saat kita sudah tidak ada lagi pembelaan. Tapi hafal Al-Quran 30 juz jangan berhenti untuk bersama Al-Quran. Jika saya mau berdoa, mau Indonesia dipimpin sama orang-orang baik, mau Indonesia nanti presidennya gubernurnya bupatinya hafal Quran, sehingga nanti ketika dia jadi presiden, dia jadi gubernur, dia jadi bupati, gak takut sama KPK, gak takut sama OJK, takutnya sama Allah. Lindungi negara kami ya Allah, beri kami pemimpin yang takut pada Engkau ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, jangan kau cabut hidayah dari hati kami ya Allah. Engkau yang akan menyampaikan kami semua yang ada di sini ya Allah ke Baitullah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Cuma Engkau saja yang bisa menyembuhkan penyakit kami ya Allah. Cuma Engkau saja yang bisa memberikan kami rezeki terbaik. Izinkan ketika malaikat maut mencabut nyawa kami, kami meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Itu video sedekah akbar tahun lalu di Samarinda. Sedikit laporan untuk Bapak Ibu semua. Gerakan infak beras yang diinisiasi di Pontianak 2012 dengan izin Allah sudah ada di lebih 75 kota se-Indonesia. Takbir. Untuk Kalimantan Timur, Samarinda itu 22 ton, Kutai Kartanegara 10 ton, Balikpapan 8 ton, Kutai Timur 4 ton, Pasir 3 ton, Penajam 1 ton, Berau 1 ton, Bontang 1,15, Sendawar Kubar 1,05 dan total Kalimantan Timur 53,95. Untuk skor terbesar hari ini dipegang sama Jawa Barat 175 ton, kedua Kalimantan Barat 107 ton, Sulawesi Selatan 61 ton dan seterusnya. Dan Bapak Ibu yang baik yang dirahmati Allah, saya nggak akan ngajarin apa-apa, cuma mau nunjukin satu ayat Quran, surat 47 ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu intan surullaha yansurukum. Bapak Ibu nggak perlu cari rumus hidup yang lain. Saya nulis buku judulnya Mustahil Miskin dengan izin Allah. Dari 2014 ketemu dengan ratusan orang, ribuan orang yang curhat masalah 3, penyakit, hutang, keluarga. Penyakitnya kanker, penyakitnya divonis dokter nggak mungkin bisa hamil,
hutang dari yang paling rendah tuh yang saya temui 200.000 mau bunuh diri, tukang jual bakwan di pasar Ustaz, sampai yang tertinggi yang saya sedang dampingi sekarang 150 miliar. Kemarin baru datang ke Pondok Munzalan, testimoni dengan izin Allah punya hutang 14 miliar, lunas dalam waktu 4 bulan dengan izin Allah. Apa yang dia lakukan? Mempraktekkan ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita nolongnya nanti kalau udah utang lunas, kalau kita nolongnya nanti kalau sudah sukses, kalau kita nolong agama Allah itu nanti kalau sudah berhasil, maka Allah juga bisa jadi ngasih pertolongannya nanti. Tidak ada waktu yang ideal untuk memulai Bapak Ibu. Tidak ada waktu yang ideal untuk berbagi. Yang saya ceritakan tadi yang 14 miliar itu sosialita, founder sosialita di Indonesia. Dia yang ngajarin cabut arisan itu di atas jet pribadi. Dia ngajarin arisan berlian. Dia yang kalau pakai berlian tuh 250 juta, brosnya aja. Jadi kalau main berlian, mobilnya Rubicon, motornya Harley kelilingnya dunia. Begitu lihat santri yang di Bogor Ustaz ada pondok, santrinya makan satu hari 3.000 Ustaz. 1.000 sekali makan. Saya tidak mau maksa orang Balikpapan untuk ayo bersedekah infak beras, karena uang ini juga bukan untuk saya. Cuma saya pengen ngasih tahu, jangan sampai nanti Bapak Ibu, anak-anak yatim penghafal Quran, ini nanti nuntut kita di akhirat. Jangan mereka sampai nanti mereka menghisap dan minta sama Allah. Kami ini ngapal Quran tapi gak bisa makan. Kami ini ngapal Quran masih banyak orang foya-foya buang-buang nasi. Dan nanti yang dihisap Allah orang Balikpapan kalau anak Balikpapan kelaparan. Saya bukan orang Balikpapan, tapi saya pengen orang Balikpapan dijaga Allah, maka saya harus sampaikan ini. Teman-teman di Samarinda besok ada Bahagia Camp, karena sedekah akbar nggak bisa, kita bikin program Bahagia Camp membahagiakan anak yatim penghafal Quran. Bapak Ibu, mereka tuh sederhana sekali. Datang nanya sama saya waktu kita bawa ke mall, Ustadz ini buah apa? Bapak Ibu tahu buah apa yang ditanya ya? Buah apel. Mereka nggak tahu buah apel. Saya bilang kenapa nggak tahu sayang? Dia bilang kami kalau di panti dapatnya pisang sama semangka, maka di sedekah akbar pisang dan semangka saya haramkan, nggak boleh ada. Waktu kita bilang dapat handuk, dapat sabun cair, itu mereka nangis, senang, bahagia, tepuk tangan. Mereka tepuk tangan, saya yang nangis. Ada santri kita, Ustadz dibawa ke mall, nggak pengen belanja, cuma pengen naik tangga berjalan, eskalator. Lepas sendal Bapak Ibu, kami nangkapnya susah. Mau masuk lift baca doa dulu, ya Allah semoga kami selamat sampai lantai 3. Sudah turun, boleh turun lagi nggak Ustadz? Boleh. Kemana kita hari ini? Di dalam Kalimantan sana, saya masuk ke pondoknya, santriwati, mohon maaf Bapak Ibu, Ibu-ibu, cuci pembalut yang kertas itu, dipakai, sudah berdarah, mohon maaf ya, dicuci, habis itu dijemur, dipakai lagi sampai hancur. Kemana kita hari ini? Maka Bapak Ibu yang baik, di akhirat nanti ada dua kan? Satu, saling bersaksi, yang kedua, saling menuntut. Jangan sampai nanti orang-orang yang nggak tahu ini, menuntut kita di padang mahsyar. Terakhir, saya pengen nyampaikan bahwasanya ada satu cara supaya kita bisa bersaudara sampai surga. Dan ini baginda Rasulullah SAW yang langsung menyampaikan. Lisan yang tidak pernah berdusta itu menyampaikan dalam hadis Bukharinya, beliau bersabda bahwasanya aku Muhammad dan orang yang mengurus anak yatim, kafilul yatim, kahataini fil jannah. Seperti ini nanti di surga. Kalau duduk di samping Tuan Guru Ustaz Abdul Somad aja senangnya luar biasa. Satu pesawat sama orang yang kita cintai itu bahagianya luar biasa. Bagaimana nanti Bapak Ibu? Kita yang jauh ini, yang banyak aib, banyak dosa ini, diizinkan Allah untuk bisa satu surga sama beliau. Dan semoga orang-orang itu yang ada di ruangan ini dan yang sedang menonton ini, saya mencintai antum semua karena Allah. Nanti Bapak Ibu kalau mau cari info tentang infak beras Balikpapan, ada tanya teman-teman di belakang, mau tanya tentang Bahagia Camp, kita membahagiakan, memuliakan dan melayani mereka nanti di tanggal 23 November Resort Putri Ayu Cottage Samarinda. Insya Allah saya juga akan datang ke sana 20 sampai 23 November. Mudah-mudahan kita bisa 3M, memuliakan, melayani dan membahagiakan. Uhibbukum fillah, saya mencintai antum semua karena Allah. Barakallahu fikum. Semoga kita diizinkan Allah terus bersaudara sampai surga.
Amin. jauh di mata, dekat dalam doa, dan sampai jumpa di Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah lelah kita menjadi lillah dengan perjuangan bersama-sama guru-guru yang Masya Allah. Tabarakallahu fikum jami'an. Baik, teman-teman tentunya sudah tidak sabar untuk mendengarkan tausiah dari guru besar kita, tuan guru kita, Abuya Al-Mukarram Al-Hajj Abdul Samad Al-CMA Hafidhullah wa Saddarutah nafa'ana bi ghaziri ulumi wa husni adabi wa lutfih wa asa yaj'alana fi tariqin min tariqil jannah insyaallah. Amin ya Allah ya basailin. Kita dengarkan langsung ya dari Abuya Al-Ustaz Abdul Samad LCMA dengan takbir yang paling luar biasa. Takbir, takbir, takbir. Fal-fadl masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Kalau saya tablik akbar di satu kota, di stadion, lapangan sepak bola, di lapangan masjid, melimpah ruah, saya cerita tentang sedekah, saya cerita tentang ekonomi umat, saya cerita tentang anak muda. Setelah itu takbir akbar pun selesai, pembacaan doa habis. Saya pun pindah ke kota berikutnya. Itulah yang terjadi bertahun-tahun. Sampai akhirnya saya sadar bahwa yang saya lakukan itu agak keliru. Saya tidak bisa melanjutkan, tidak di follow up. Ketika saya cerita tentang sedekah, orang bersedekah diselamatkan dari sakratul maut. Orang yang bersedekah diganti Allah 700 kali lipat bahkan lebih. Orang yang bersedekah itu matinya husnul khotimah. Orang bersedekah itu dijauhkan dari penyakit. Jamaah sedang berapi-api semangatnya, tapi setelah habis itu ya namanya iman hati berbolak-balik. Tapi kemudian Allah Ta'ala Maha Adil, dia buat ada ustadz, jamaah, komunitas yang memfollow up itu. Ketika saya cerita tentang anak muda, datanglah biker subuhan, kemudian datang perempuan kelompok komunitas hijabers, datang anak-anak muda mantan bekas bertatu. Ketika saya cerita tentang sedekah, keutamaan infak, lalu kemudian datang Paskas, Ustadz Lukman membuat komunitas ini. Jadi terasa bahwa apa yang saya sampaikan itu, yang mengamalkannya bukan saya, tapi diamalkan. Inilah makna kebersamaan. Betul kata Nabi SAW, hadis dalam Sahih Al-Bukhari dari Sayyidatuna Aisyah, Al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu seperti pasukan bala tentara. Fama ta'arafa minhu talaf wa ma tanakara minhu talaf. Ruh itu seperti bala tentara. Kalau dia punya kesamaan sifat, dia akan bersatu. Tapi kalau dia ada perbedaan, dia akan berpisah. Kami berlima ini tidak pernah bersepakat untuk sama dalam hal pemikiran. Tapi kemudian ketika ta'arafa, berniat ingin membuat suatu kebaikan, iktalaf, dia menjadi menyatu. Fama tanakara, kalau ruh itu sifatnya bertentangan, ikhtalaf. Walaupun satu pesantren, walaupun satu alumni. Fama tanakara, kalau dia saling mengingkari, tidak mensupport, tidak mendukung, ikhtalaf, dia pasti akan terpecah. Setelah saya pulang, pasukan Ustadz Lukman pun datang merespon tentang mengumpulkan beras. Lalu kemudian saya tausiah di Balikpapan. Habis itu saya pergi ke kota lain. Ada yang menetap. Ini dah konsep yang diajarkan dalam Al-Quran itu. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Jangan semuanya pergi perang. Ada beberapa orang yang mendalami ilmu agama,
lalu setelah itu dia pulang ke kampung halamannya, liyunziru qaumahum, untuk memberikan peringatan. Tujuannya apa? La'allahum yahdzarun. Akhirnya Ustadz Randy pulang, la'allahum yahdzarun, supaya penduduk Balikpapan yahdzarun, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mesti ada penjaga gawangnya yang menetap bersama umat. Ada Ustadz Agus. Dari Ustadz Agus kita banyak belajar. Kalau selama ini dikirim mahasiswa ke Timur Tengah, ke Al-Azhar, ke Yaman, itu yang dites baca Qur'annya sama bahasa Arabnya. Akan datang coba tambah tes ketiga, Al-Qur'annya bahasa Arab dengan pandai tak dia cerita. Karena dengan cerita itu orang menjadi tak terasa, bicara lama orang menarik, ada kerinduan. Itu penting untuk ke depan. Ada Ustadz Lukman, ada Ustadz Randy, ada Ustadz Agus. Tapi kemudian ceramah saya itu diupload di internet, diupload di YouTube, dipotong-potong, dimasukkan ke Instagram. Tidak semuanya senang, ada yang benci. Maka datanglah UHF membela. Jadi kami ini sepaket. Bahasa Inggrisnya haters, atau disebut juga buzzer. Bahasa Arabnya syaitan. Dan menghadapi syaitan itu memang mesti orang yang ganteng, karena syaitan itu jelek. Ini dihadapi. Karena kalau sama bentuknya sama syaitan, kata syaitan, kita sama nih, kata syaitan. Jadi lama saya termenung. Saya dengan Ustaz Adi Hidayat, saya dengan A.A. Gim, saya dengan Babe Haikal, saya dengan Ustaz Yahya Walone. Kami tidak dari suku yang sama, berbeda pulau, tapi kemudian bisa bersama dalam dakwah ini. Memang mukjizat Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Fama ta'arafa, kalau ruh itu sama sifatnya, iktalaf, dia pasti akan bersatu. Ada ungkapan Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa kata beliau? Idza qasada al-ulama'u bil ilmi al-mala wal jaha tahasadu. Idza qasada al-ulama'u bil ilmi, kalau orang berilmu itu dengan ilmunya dia ingin mencari dua, al-mala cari duit, wal jaha cari popularitas, tahasadu pasti dia akan saling hasad dengki. Betul. Tapi kemudian apa yang terjadi dengan kami? Ustadz Lukman menyambut, setiap saya datang ke Pontianak beliau menyambut saya. Andailah orientasi Ustadz Lukman tadi dua, yang pertama al-mal, harta, yang kedua al-jah, popularitas, pasti dia tak suka saya datang ke Pontianak, karena dianggapnya saya akan mengambil kaplingan dia. Begitu juga dengan UHF. Pesan beliau, Ustaz Somad kalau datang ke Bogor mampir ke Darul Fikri. Kalaulah orientasi beliau al-mal, wal-jah, popularitas, pasti dia tak senang dengan saya. Karena kehadiran saya di medsos akan mengganggu subscriber dan follower dia. Tapi kemudian ketika bersih dari dua ini, jadi mudah saja kita mengukur. Kenapa ini ada orang hasad, saling hasad? Dua, penyebab orang menjadi hasad adalah al-mal wal-jah, harta dan popularitas. Mudah-mudahan Allah membersihkan hati kami dari itu semua. Jadi sampai kapanpun nanti anak cucu kita, tidak kita setting mereka dari sekarang, Allah yang akan mempertemukan mereka. Mana buktinya? Nih, kami sekarang. Wa may yartadda minkum an dinihi, siapa di antara kamu yang murtad meninggalkan agama ini, murtad dia, kafir dia, fasaufa ya'tillahu biqaumin, akan diganti Allah, akan didatangkan Allah dengan sekelompok orang, yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka, wa yuhibbunah, Allah balas cinta mereka. Yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka, wa yuhibbunah, mereka membalas cinta Allah.
yujahiduna fi sabilillah, mereka berjuang menolong agama Allah. La yakhafuna fillah laumata laim, mereka tidak takut kepada laumata laim. Tak takut mereka kepada orang yang mencaci maki, membuli, menghina. Alhamdulillah saya tidak terpancing dengan hinaan caci maki itu. Di antara yang menyelamatkan saya itu, yang pertama, saya tak tahu passwordnya. Sehingga yang membela saya di antaranya UHF. Beliau kalau membantah, beliau sebut nama orang itu. Sebut nama dia. Itu. Keberanian luar biasa itu. Mudah-mudahan beliau mau di-cloning banyak seperti ini. Supaya kita tidak lelah. Beberapa hari ini banyak orang ngasih masukan ke saya, mestinya Ustadz Fulan jangan balas Ustadz, mestinya jamaah yang dia ingin supaya ada satu tim khusus. Dan memang kita tidak punya dana untuk itu. Kita tidak ada dana khusus untuk bazar. Dana kita udah habis untuk beras. Bayangkan aja makan nasi ikan terinya 2 ekor. 2 ekor. Jadi tak terpikir kita untuk mengumpulkan duit untuk membiayai bazar. Habis sudah untuk peletakan batu pertama, sekolah, pengiriman mahasiswa. Jadi perlulah bazar-bazar yang lillahi ta'ala untuk membela di medsos, membela para ulama kita, dan tanpa ketemu di alam nyata, ketemunya ya di alam ghaib, karena bazar ini kan ghaib-ghaib semua. Inilah yang ke depan ini yang bisa menolong kebersamaan kita. Saya insya Allah selagi masih sehat, panjang umur, saya akan tetap keliling. Semua kota akan dijalani. 2021 setiap satu daerah itu saya datang insya Allah 3 kali. Dari mulai Aceh sampai wilayah timur Indonesia. Berarti kalau 3 kali berarti saya datang 4 bulan sekali. Aceh, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, berarti saya datang 3 kali. Yang saya sampaikan tak banyak. Perbaikan pendidikan, perbaikan ekonomi, perbaikan politik. Yang mencaci maki, sumpah serapah, sudah saya serahkan ke UHF. Masalah beras, sudah saya serahkan ke Ustadz Lukman. Masalah yang jaga gawang di daerah masing-masing, tirulah Ustadz Randy dan Ustadz Agus. Jadi apa yang kita lakukan hari ini menjadi format bisa di copy paste daerah-daerah lain. Mesti ada di situ Ustadz Agus dan Ustadz Randy-nya. Yang selama ini melalang buana pergi ke sana kemari, nah, mesti dia menjadi Ustadz Randy. Yang selama ini para asatis sibuk hanya dengan baca kitab di pondok, dia mesti belajar ke Ustadz Agus. Bagaimana kitabnya oke, tapi juga disenangi oleh anak-anak muda, disenangi oleh jamaah, maka itu saya kira cara kita berdakwah ke depan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kita jadikan sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, karena terbatas waktu, kami hanya mungkin akan memberikan 1 penanya ikhwan dan 1 penanya akhwat. Ya, 1 penanya saja dari ikhwan dan 1 penanya dari yang akhwat. Boleh mikrofonnya bisa mungkin diberikan, 1 penanya saja. Boleh langsung maju mungkin di tengah-tengah kita ini. Tafadhol. Ada? Mana? Baik. 1 penanya ikhwan dan 1 penanya dari yang akhwat. Untuk menyingkat waktu, langsung kepada pertanyaannya saja. Ya. Mana? Silakan. Boleh agak lebih terlihat, Pak? Ya, ke tengah. Baik, dengan Bapak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Aulia. Yang pertama, kami bersyukur dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan para tuan guru kami, para masyayikh kami selalu diberikan
kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami selalu diberikan kesempatan untuk dapat mendapatkan manfaat dan faidah keilmuan dari beliau semua. Yang kami pahami pada pertemuan kali ini adalah bahwa tugas kami sebagai umat adalah bukan sekedar mengkaji saja, bahwa dalam tahapan yang berikutnya adalah bagaimana mempraktekkan tentang apa yang sudah dipahami pada saat ini. Namun demikian, yang satu yang kami pahami adalah bahwa kehadiran para masyayikh ini membawa efek pemersatu bagi kami semua. Di tengah perbedaan-perbedaan yang ada, ternyata ada titik temu buat kita bisa bersatu di tengah berbagai macam perbedaan pemikiran dan pandangan. Dan kami sangat bersyukur ada masyayikh kami Ustadz Agus Khairul Huda, masyayikh kami Ustadz Abdul Somad, dan juga masyayikh-masyayikh yang lain yang begitu luar biasa. Namun tugas berikutnya yang paling berat adalah bahwa memulai itu gampang, dan mengakhiri apa yang kita mulai jauh juga lebih mudah. Dan yang paling sulit adalah mempertahankannya, bahwa efek pemersatu pada saat ini, United yang kita gaungkan pada hari ini, pemersatu dalam pemikiran, pemersatu dalam berbagai hal, itu suatu tugas yang sangat luar biasa. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kami bisa mengistiqomahkan dan mempertahankan persatuan yang ada ini. Mudah-mudahan bisa diberikan pencerahan buat kami. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari akhwat ada? Satu orang saja, mohon maaf. Silakan langsung. Di mana? Assalamualaikum Mohon maaf, boleh berdiri Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Siti Nuryanti. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya menjemput keimanan di dalam diri seorang hamba agar tidak terikut arusnya dunia? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau dari pertanyaannya, bagaimana agar istiqomah ketika memulai dalam perjuangan dakwah, terutama dalam perjuangan hijrah? Pasnya kemana nih Ustaz Rendi? Mungkin lebih paham. Ke siapa kita tanyakan? Ke Abu ya langsung. Tafadhol Tuan Guru. Min fadlikum. Ya. Setelah besok pagi saya ke mana besok? Samarinda, maka pengajian kita di Balikpapan itu kan dikoordinir oleh para asatis yang kebetulan hari ini diwakili oleh Ustadz Agus. Kontrollah, lihatlah jadwal masing-masing. Fikih dengan Ustadz siapa, akidah dengan Ustadz siapa, ikuti kajian itu. Punya grup-grup, grup Paskas, grup Hijabers, grup Biker Subuhan, grup terserah. Apapun nama komunitas itu hanya kendaraan saja. Jangan sampai memisahkan diri dari jamaah, karena serigala hanya akan menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Nanti ada ustadz yang datang mungkin 2 bulan sekali atau sebulan sekali, habib yang datang itu untuk merefresh, menyegarkan. Ketika nanti datang undangan tablik akbar, maulid dengan Habib Fulan, datang untuk membangkitkan semangat itu lagi. Itu kajiannya yang bersifat non materi. Adapun yang materinya, beras ini dengan 3 cara. Waktu pengajian bawa beras, kalau tidak mau bawa beras, kirim duit transfer ke nomor rekening, atau relawan-relawan datang menjemput ke rumah. Itu mengikatkan hati dan mengikatkan fisik. Hati non fisik dan yang fisik juga diikatkan. Sehingga dengan ada itu kita akan semangat terus. Kalau tidak, habis tablik akbar pengajian selesai. Al-imanu yazidu wa yanqus. Ada masanya bertambah, ada masanya berkurang. Kita ini kalau dibagikan 3 tempat. Yang pertama tempat kerja, yang kedua tempat tinggal, yang ketiga medsos. 3 ini bagaimana 3 ini yang mendekatkan kita pada Allah. Jadi kalau di tempat kerja, buatlah di situ komunitas. Di tempat kerja itu yang cinta surau, cinta masjid, dan cinta kajian. Gabung sama mereka supaya iman terjaga. Di tempat tinggal, di perumahan kampung atau klaster atau di kota,
ikutlah di kelompok perumahan yang dekat dengan surau, masjid, musola. Yang ketiga adalah di medsos. Di medsos itu dari mulai grup-grup WhatsApp-nya, FB-nya, dengan Instagram-nya, diikutlah yang kira-kira mendekatkan kita kepada Allah. Kalau membuat kita lalai, tak usah. Kalau tiga-tiga ini dapat kita selamatkan, insya Allah selamat. Jadi pengajian, kalau ada orang udah ikut ngaji, itu belum tentu selesai. Ngaji itu justru baru pintu masuknya. Yang paling penting adalah istiqomah menjaga itu. Jadi kita ini kadang kurang data. Makanya perlu kita data penduduk Balikpapan jumlahnya berapa? 700.000. Yang usia tua berapa, yang anak muda berapa, yang anak kecil berapa, yang ikut pengajian berapa, sehingga kita tidak euforia, terlalu gembira senang duluan karena melihat pengajian subuh tadi sudah meriah, rupanya ngikut pengajian itu baru 10%, padahal yang tidak ikut lebih banyak lagi. Nah, jadi kita mesti punya data akurat, dan itu bisa melalui anak-anak muda kita. Ini anak-anak muda hijrah ini, kalau dia cuma diajak ikut pengajian, dia merasa nggak ada tantangannya. Setelah dia ikut kajian, ikut sholat subuh, dia ingin apa tantangan berikutnya. Nah, itulah dia dikasih beban. Oh, kalau mau menantang, bawa beras. Beras siapa? Terserahlah, beras orang bawa semua. Lalu kemudian yang ini kumpulkan data. Kau pergi ke kantor Diknas, kumpulkan berapa SMP, SMA, SD, berapa anak usia SD, berapa SMP, berapa yang bisa baca Quran, berapa yang tak bisa. Nah, itu menantang bagi dia. Karena anak-anak muda ini kalau tidak dibuat begitu tak bangkit adrenalinnya. Kalau hanya sekedar ngaji, habis pengajian pulang, tak menantang nih pengajian kata dia. Rasa-rasanya cuma mau mati aja nih kata dia. Nah, ini tentang. Adapun pertanyaan yang kedua tadi apa? Ustaz? Menjemput keimanan di masa sekarang, menjemput keimanan di masa krisis yang mulai melanda ini, Abu ya. Menjemput keimanan, gimana menjemput keimanan? Jadi iman kita itu sudah ada waktu kita lahir. Wa idz akhadha a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Ketika kita dulu masih di alam arwah, belum lagi ada kuku, bulu, tulang, masih dalam bentuk roh, Allah sudah bertanya sama kita semua, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Waktu itu kita semuanya menjawab, bala syahidna, kami beriman. Jadi iman itu sudah ada. Waktu kita bawa ke alam rahim, masuk ke alam dunia, kita beriman. Hanya saja antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kamu lalai, lupa. Jadi sebenarnya dengan ikut ngaji, dia sedang mengembalikan lagi, mengembalikan memorinya yang lupa itu. Diingatkan dia balik bahwa dulu kau pernah bersyahadat loh, tapi kemudian kau masuk ke dalam rahim orang tidak bersyahadat. Sekarang kau lupa, sekarang diingatkan lagi. Memang sifat manusia ini lupa. Manusia itu dari kata nasya. Nasya itu artinya lupa. Orang lupa itu perlu diingatkan. Mengingatkan itu bahasa Arabnya tausiah. Maka disebut marilah kita dengarkan tausiah. Kalau di Malaysia tazkirah. Tazkirah ya yang mengingatkan, peringatan. Hazihi tazkirah. Ini adalah peringatan. Orang mesti diingatkan. Nah, jadi kalau tadi istilahnya menjemput iman, terserahlah. Anak-anak muda ini kan banyak istilah-istilah. Menjemput, mungkin imannya udah agak-agak lari kemana, terus dijemputnya balik. Nah, bisa aja. Dengan cara apa? 3 sepaket. Pertama, hijrah. Yang kedua, berjamaah. Yang ketiga, istiqomah. Kenapa tidak istiqomah? Karena tidak berjamaah. Kenapa tidak berjamaah? Karena tak hijrah. Itu saling mengkait-mengkait. Hijrahnya sudah, berjamaah, istiqomah. Mudah-mudahan kita melaksanakan 3-3-nya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu dari saya. Tentu ustadz-ustadz punya pandangan yang sisi lain. Wallahu a'lam.
Baik, alhamdulillah itu tadi jawaban Bapak Ibu yang dirahmati Allah terkait pertanyaan. Karena waktu sangat membatasi, padahal kita ingin sekali berlama-lama dengan para guru-guru kita insya Allah, dan tentunya ini dibatasi oleh karena protokol kesehatan COVID-19. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Ustaz Agus insya Allah terkait tentang program-program yang ada di Balikpapan Hijrah United 2020. Tafadhal Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan pesan dari panitia, ada sebuah cerita di mana pada saat itu ada seorang raja yang sangat adil. Raja ini selalu di setiap malam turun mengecek dari keadaan para rakyatnya. Ya, hingga suatu ketika dia menemukan ada seorang ibu-ibu memiliki cucu yang hidup dalam kemiskinan yang luar biasa. Dan apa yang terjadi jamaah yang berbahagia? Kemudian karena si nenek berkata, "Nak, besok kamu kerja ya, nenek udah nggak kuat lagi bekerja, kamu cari uang." "Oh iya nek," subhanallah. Akhirnya sang raja nggak tega. Raja bilang kepada pengawal, "Tolong kamu ambil cucunya ini, anaknya ini, jadikan dia raja satu hari, dan besok aku ketepatan berburu." Apa yang terjadi jamaah? Masya Allah, akhirnya anak ini dibekap tanpa si anak tahu dan tanpa si nenek juga tahu. Apa yang terjadi? Dipindahlah dia ke kerajaan, dan ketika bangun pagi dia kaget, "Aku ada di mana? Kamu ada di kerajaan, kamu adalah raja di sini." Bingung dia berkata, "Aku bukan raja." Tetapi dia pun menikmati fasilitas kerajaan dan lain sebagainya. Apa yang terjadi jamaah? Di lain tempat sang nenek pun bingung mencari cucunya. Karena sang cucu tak kunjung pulang, si nenek kelaparan. Akhirnya neneknya pun keluar cari makan, dan akhirnya datang, dia berpikir, "Aku punya raja yang adil, aku akan datang kepada tuan raja." Akhirnya dia berkata kepada pengawal, "Tolong pengawal sampaikan kepada tuan raja, aku seorang nenek-nenek tua, aku haus, aku lapar, tolong beritahu kepada si raja kalau aku ingin makan." Akhirnya si nenek ini tidak tahu kalau yang jadi raja pada saat itu adalah cucunya sendiri, dan si cucu pun tidak tahu kalau yang meminta itu adalah neneknya sendiri. Sang pengawal masuk ke dalam berkata, "Tuan, di luar ada nenek-nenek tua, ya apakah aku boleh memberikan beras kepadanya?" "Beri 2 kilo, 3 kilo." Dan diberilah beras itu kepada sang nenek, dan ketika itu nenek pulang. Singkat kata singkat cerita, pada malam hari itu sang anak muda ini dibekap kembali sesuai dengan perjanjian dan dikembalikan ke rumah. Dan pada keesokan harinya si neneknya berkata, "Nak, bangun." "Astagfirullah nek, saya ada di mana ini?" "Kamu ada di rumah." "Tapi kemarin saya jadi raja nek." Si nenek berkata, "Raja apa? Kamu ini adalah rakyat jelata." Ketika sang anak datang menemukan ada beras, dia berkata, "Nenek dapat beras dari mana? Kemarin kamu kan disuruh kerja, kamu nggak kerja, nenek minta raja." Untung raja memberi nenek beras 2 kilo. Kata si cucu, "Ya Allah nek, itu yang jadi raja saya. Kalau nenek yang minta, saya kasih 2 ton beras, jangan beras emas pun saya berikan." Dia pun datang ke raja kembali, "Raja, berikan saya kesempatan untuk jadi raja satu hari saja." Sang raja berkata, "Nggak bisa, semenit aja." "Nggak bisa." Jamaah yang berbahagia, cerita ini bukan cerita betulan, cerita ini adalah replika kehidupan kita. Hari ini kita semua adalah raja, hari ini kita semua adalah raja, dan pada suatu saat kita akan bertemu dengan raja yang sesungguhnya. Dan di saat itulah kita akan berkata, "Robbi laula akhortani ila ajalin qarib." Tuhan, andai saja kau berikan aku kesempatan menjadi raja sebentar saja ya Rob, jadikan aku raja kembali. Fa asaddaqa wa aku minas solihin. Aku berjanji bersedekah dan aku berjanji menjadi orang yang solih. Namun apa jawaban raja dari sang maharaja? Dan Allah tidak akan memberi kesempatan jika telah datang waktu yang ditetapkan. Pada saat itulah yang tersisa di dalam hati kita hanyalah penyesalan. Hadir di antara kita orang-orang soleh yang telah memberi tausiah dan juga memberikan kita bekal solusi untuk bersedekah sebagai kesempatan kita mumpung kita menjadi raja. Dan tadi kita udah dengarkan, begitu pula jika teman-teman ada yang ingin berdonasi kepada rekening BHU Balikpapan Hijrah United, nanti bisa disampaikan langsung dan masuk kepada rekening yang tertera, ya, rekening yang tertera untuk langsung ditransfer. Insya Allah akan menggerakkan segala sisi kebajikan dakwah bersama para kiai-kiai kita, ulama-ulama kita. Semoga Allah menjaga mereka. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah memberi kita keberkahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, agar Anda lebih terinspirasi, kita akan dengarkan sejenak puisi tentang negeri Palestina yang akan dibawakan oleh Anissa Latifah.
Karya Helvi Tiana Rosa. Kabar apakah yang sampai padamu tentang Palestina? Apakah sampai padamu berita tentang rumah-rumah yang dihancurkan? Tanah-tanah merata berpindah tuan, bahkan manusia yang dibuldoser. Apakah sampai padamu berita tentang air mata yang tumpah dan menjelma minuman sehari-hari, tentang jadwal makan yang hanya sehari sekali, atau listrik yang menyala cuma 4 jam sehari? Apakah sampai padamu berita tentang kanak-kanak yang tak lagi berbapa, tentang ibu mereka yang diperkosa atau diseret ke penjara, para balita yang menggenggam batu dengan 2 tangan mungil mereka menghadang tentara Zionis Israel, lalu tangan kaki mereka disayat dan dibuntungi? Apakah sampai padamu berita tentang Masjidil Aqsa, di halamannya menggenang darah dan tubuh-tubuh yang terbongkar, peluru yang berhamburan di udara, menyanyikan lagu kematian menyayat nadi, kekejaman yang melebihi fiksi dan semua film yang pernah kau tonton di televisi, kebiadaban yang maha nazi. Tapi orang-orang di negeriku masih saja menikan kening. Palestina, untuk apa memikirkan Palestina? Persoalan di negeri sendiri menjulang. Mereka bersungguh-sungguh tak suka, membatu, tak jarang terpengaruh, menuduh pejuang kemerdekaan Palestina yang membela tanah air mereka sendiri sebagai teroris. Tuhai, maka aku katakan pada mereka tanpa abai pada semua persoalan di negeri ini, atas nama kemanusiaan, menyalah. Kita tak bisa hanya diam menyaksi pagelaran Mahanaji sambil mengunyah menu 4 sehat 5 sempurna dan bercanda di ruang keluarga. Kita tak bisa sekadar menampung pembantaian-pembantaian itu dalam batin atau pura-pura tak peduli. Seorang teman Turki berkata, mereka yang membatasi ruang kemanusiaan dengan batas-batas negara sesungguhnya belum mengerti makna kemanusiaan. Hai Amr Musa, tanyakan pada Liga Arab, belum tibakah masanya bagi kalian bersatu, membuka hati, berani berhenti mengamini nafsu Amerika yang seharusnya kita taruh di bawah sepatu? Hai Ban Ki-moon, apakah perserikatan bangsa-bangsa itu nyata? Sebab tak pernah kami dengar PBB mengutuk dan memberi sanksi pada Mahanazi teroris Zionis Israel yang tengah melucuti kemanusiaan dan keberadaban dari wajah dan hati dunia. Apakah kita tak malu
pada para syuhada Fotila, Rahel Kori, Yaya Yusra dan Jas Kalwe. Karena sesungguhnya kita bisa melakukan sesuatu, menyebarkan tragedi keji ini pada hati-hati yang bersih, memberi meski sedikit apa yang kita punya dan mendoakan Palestina. Apakah sampai padamu berita tentang Mahanazi itu, tentang Palestina yang bersemayam kokoh di hati mereka yang diberi kurnia, seperti cinta yang tak bisa kau hapus dari penglihatan dan ingatan. Air mata, darah, dan denyut dadi manusia lawan Mahanazi. Baik, alhamdulillah alamin. Dengan dibacakannya puisi tadi maka berakhirlah rangkaian Berkapan Hijrah United 2020. Kita doakan guru-guru kita, terutama Tuan Guru kita Abuya Dr. Haji Abdul Samad LCMA, sehat selalu, panjang umur, diberikan keteguhan, keimanan yang kuat dalam rangka terus memperjuangkan syiar-syiar dakwah. Guru kita juga Ustaz Randy, guru kita Kiai Lukman yang Masya Allah yang memotivasi juga kita semua. Guru kita Ustaz Hilmi Firdausi kita doakan juga selalu, dan guru kita Ustaz Agus Khairul Huda kita doakan panjang umur, diberikan ketabahan, kesabaran, komitmen yang kuat dalam rangka ibadah dan terus memperjuangkan umat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dengan ucapan syukron kasiron jazakallahu ahsanul jaza atas ilmu-ilmunya, atas sharingnya, kita tutup dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala khilaf, segala salah. Insyaallah kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Berkapan Hijrah United 2020, tetap dekat, tetap lekat bersaudara sampai surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di tahun berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.